Assalamualaikum Lora. Lora Ismail itu pinternya bukan dari Yaman tapi dari Sarang. Jangan khawatir gurunya nggak jadi cucu Nabi lagi, karena barokah tetap barokah. Mbak Muntowali. Para manusia yang berbahagia, video itu tadi beredar setelah Lora Ismail membongkar kutipan-kutipan Wahabi di dalam kitab beliau, yaitu kitab Al-Fikrah An-Nahdiyah, di mana di dalam video tersebut Kiai Imad memuji Lora Ismail dengan pujian yang sudah kita simak bersama. Beberapa waktu setelah itu Lora Ismail kembali membuat tulisan menampar keras Kiai Haji Imaduddin, terutama dalam hal bahwa menetapkan nasab seseorang itu harus ada kitab sezaman. Itulah yang dibongkar oleh Lora Ismail. Ya, di sini beliau menulis dengan judul ketika syarat kitab sezaman Kiai Imad dimentahkan oleh penulis kitabnya sendiri. Akhir-akhir ini beredar video sikap dan pendapat Kiai dari Malang, Kiai Ahmad Fatih Syuhud, terkait konflik nasab yang masih belum usai ini. Beliau menyebutkan bahwa selama tidak ada kitab sezaman yang menyebutkan leluhur Habib Alawi, maka tesis Kiai Imad adalah benar dalam tanda kutip, tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau. Jika beliau memang mau mengkaji secara kritis, objektif dan ilmiah, ada satu mata rantai yang hilang dari kesimpulan beliau. Kesimpulan beliau hanya menjelaskan kembali algoritma pemikiran Kiai Imad dan para muhibbinnya selama ini. Berikut adalah urutan mata rantai logika mereka. Kiai Imad meminta syarat kitab sezaman. 2. Para habaib tidak memberikan syarat yang diminta Kiai Imad. 3. Kiai Imad yakin, bahkan hakul yakin, bahwa nasab Alawi rungkat dan para muhibbin Kiai Imad bersorak riang gembira. Mengapa saya katakan ada mata rantai logika yang hilang? Karena seharusnya sebelum beralih ke mata rantai kedua untuk kemudian mencari kitab-kitab sezaman yang disyaratkan Kiai Imad, kita harus kritis dan bertanya, dalam ilmu nasab, apakah kitab sezaman merupakan syarat mutlak dan satu-satunya untuk mengkonfirmasi sebuah nasab? Setelah membaca beberapa kitab nasab, khususnya kitab-kitab yang menjadi rujukan utama Kiai Imad dan para jagoannya dalam masalah ini, Muqaddimat fi Ilmil Ansab, Rosail fil Ilmil Ansab, Al-Kafi Al-Muntakhab dan lain-lain, saya berani menyimpulkan bahwa dalam hal ini terdapat dua kubu. Pertama, para pakar ilmu nasab dalam kitab-kitab itu sama sekali tidak mensyaratkan kitab sezaman untuk mengkonfirmasi kebenaran sebuah nasab. Kitab nasab itu adalah salah satu turuk atau metode cara untuk mengkonfirmasi nasab, tapi bukan satu-satunya karena masih ada beberapa opsi lain, termasuk asyuhrah wal istifadhah, kemasyhuran dan reputasi sebuah nasab. Kedua, Kiai Imad dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa kitab sezaman merupakan syarat mutlak bagi keabsahan suatu nasab. Jika tidak, maka nasab tersebut dipastikan palsu, fiktif, dan terputus. Kiai Imad sendiri tentu bukan orang bodoh, meski punya pendapat yang beda sendiri dan agak lain dari para ulama pakar nasab di dunia ini. Beliau tidak ingin terlihat tanpa dalil di depan para pendukungnya. Demi itu beliau bahkan pernah mengadakan live YouTube 1 jam lebih bersama Gus Aziz Jazuli untuk membahas syarat kitab sezaman andalannya ini. Ada di dalam YouTube ini linknya. Dalam live itu Kiai Imad ngalor ngidul berusaha menguatkan pendapatnya bahwa kitab sezaman merupakan syarat mutlak. Beliau berdalil dengan kitab Muqaddimat fil Ilmil Ansab, karya pakar nasab asal Irak Syekh Khalil Ibrahim Ad-Dailami. Beliau berusaha meyakinkan bahwa penulis kitab itu sependapat dengannya terkait syarat kitab sezaman. Sayangnya setelah menyimak live Kiai Imad itu juga setelah beliau dalam tulisan berikut ini linknya, saya justru semakin yakin, hakul yakin bahwa syarat tersebut hanyalah syarat yang diada-adakan oleh Kiai Imad
tanpa rujukan dari kitab nasab manapun. Tadi malam setelah mengisi acara seminar di Pon Pesidogiri, saya sempatkan membaca kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab karya Syekh Khalil Ibrahim yang menjadi rujukan Kiai Imad. Saya juga khatam membaca prinsip-prinsip dasar ilmu nasab yang ditulis oleh beliau dalam kitab nasabnya yang lain, yaitu Durus fi Ilmil Ansab. Ada banyak sekali poin dalam kitab beliau yang sangat bertentangan dengan pendapat Kiai Imad selama ini. Salah satunya adalah ketika di poin ke-10 halaman 96. Beliau mewanti-wanti jangan sampai kita menuduh suatu nasab ta'an fil ansab hanya karena sebuah nama yang tidak disebutkan dalam kitab tertentu. Ini Arabnya at-ta'nu fi nasabi ba'dil qabaili bla 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 terus, dan akhirnya datang sebuah kejutan tak terduga. Meskipun bukan anak soleh dan gak soleh-soleh amat, tadi malam Allah memberi saya rezeki berupa kontak WA dari Syekh Khalil Ibrahim, penulis kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab, yang selama ini menjadi andalan Kiai Imad. Masya Allah, tabarakallah. Tanpa banyak babibu, setelah memperkenalkan diri, saya langsung bertanya tentang konflik nasab ini kepada beliau. Berikut adalah isi percakapan WA saya dengan beliau. Ini terjemahannya. Jadi Arabnya ditulis di sini, kita akan baca terjemahannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'akum Muhammad Ismail Al-Khalili, muhibbukum wa qari'u kutubikum min Indonesia. Jadi beliau Lora Ismail Khalil memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ismail Al-Khalili, pecinta Anda dan pembaca kitab-kitab Anda dari Indonesia. Syekh Khalil Ibrahim menjawab, waalaikumsalam. Terus ini jawaban CD, saya punya pertanyaan. Di Indonesia sekarang ini ada beberapa orang yang meragukan dan membatalkan nasab Sa'adah Ba'alawi. Dengan hujjah leluhur mereka Ubaidillah bin Ahmad bin Isa tidak disebutkan dalam kitab-kitab nasab terdahulu. Dan mereka berdalil dengan kitab Anda, Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Mohon penjelasannya terkait masalah ini. Syekh Khalil Ibrahim menjawab, syuhrah istifadah, kemasyhuran, reputasi. Para Sadah Ba'alawi telah mengungguli banyak nasab yang lain. Sedangkan disebutkannya amud nasab hanyalah syarat kesempurnaan, bukan syarat sah. Jadi menurut Anda, nasab Sadah Ba'alawi valid saja, meskipun amud nasab mereka tidak disebutkan dalam kitab sezaman atau yang mendekati? Syekh Khalil Ibrahim menjawab, iya, mereka adalah pembawa ajaran Islam moderat yang sesungguhnya. Lora Ismail Khalil kembali menulis, Masya Allah, mereka adalah para guru kami, terlepas dari komentar para pembenci. Apakah Anda mengenal mereka, para Sadah Ba'alawi Sidi? Syekh Ibrahim menjawab, apakah rembulan terlihat samar? Mereka adalah para da'i yang telah menyebarkan ilmu di barat dan di timur dunia. Lora Ismail Khalil menulis, baik, jazakallah khair atas jawabannya Sidi. Di masyarakat kami sekarang ada kegaduhan yang disebabkan pembatalan nasab para Sadah Ba'alawi oleh seorang yang mengaku paham ilmu nasab. Saya meminta izin untuk menyebarkan jawaban Anda ini untuk para teman dan sahabat. Syekh Khalil Ibrahim menjawab, menukil hadis 4 kebiasaan jahiliyah yang masih belum ditinggalkan dalam umatku. Salah satunya adalah menuduh suatu nasab tanpa dasar ilmu. Dan untuk kesekian kalinya, Yai Imad harus menerima pahitnya sebuah realita. Seorang ulama pakar nasab yang kitabnya dijadikan hujjah oleh beliau untuk menguatkan tesisnya justru mengkonfirmasi keabsahan nasab Ba'alawi. Sebelumnya sudah ada Sayyid Mahdi Rojai, ulama pakar nasab asal Iran. Dan ada Syekh Ibrahim Al-Hashimi, ulama pakar nasab asal Saudi, yang sama-sama mengisbat Ba'alawi dan mementahkan syarat kitab sezaman yang dibuat-buat oleh Kiai Imad ini. Syekh Ibrahim bahkan dengan tegas berkomentar, permintaan syarat seperti itu adalah sebuah kebodohan kuadrat. Andai kita terapkan syarat itu dalam ilmu nasab, maka niscaya kita akan membatalkan semua nasab yang ada di muka bumi ini.
Kiai Imad sepertinya sudah kehabisan jerami untuk ia gapai ketika perlahan mulai tenggelam dan tak punya pegangan. Padahal ekspektasi dan harapan pendukungnya kepada beliau begitu tinggi. Demi itu beliau sampai harus membangun narasi-narasi lain untuk mendukung tesisnya yang katanya ilmiah itu, tapi ternyata hanya dibangun di atas asumsi dan ilusi, yang satu persatu mulai dimentahkan oleh para penulis kitab-kitab rujukan beliau sendiri. Tapi panjenengan semua para muhibbin Kiai Imad tak perlu khawatir, kiai idola kalian tak akan berubah pendirian. Bukankah beliau dengan teguh, atau lebih tepatnya ngeyel, pernah berkata, andaikan ulama sedunia berfatwa mengisbat karena satu hal, bahwa Ba'alawi adalah keturunan Nabi, saya Imaduddin Utsman tidak akan percaya. Terakhir beliau mensyarahi sendiri dawuhnya itu, saya akan bilang karena suatu hal. Seperti Syekh Ali Jum'ah mengisbat Ba'alawi karena pertemanan beliau dengan Habib Umar bin Hafid. Ya, pada intinya siapapun, ulama manapun, sealim apapun yang mengakui nasab Ba'alawi, termasuk Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ibrahim Al-Hashimi, dan terakhir Syekh Khalil Ibrahim, jangan harap akan diterima oleh Kiai Imad. Mereka pasti akan dianggap sebagai orang yang berfatwa tidak jujur karena suatu hal yang bertentangan dengan hati nurani mereka. Betapa mulianya hati Kiai Imad sampai sehusnudon itu kepada para ulama-ulama itu. Kalian juga masih bisa berbesar hati, karena meskipun dukungan ulama pakar nasab tidak didapat, dukungan pakar dangdut dan pakar bahasa semut berhasil kalian miliki. Tak ada daging, kerupuk pun jadi. Sekali lagi bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk para pendukung Kiai Imad. Kalian tidak salah, kalian hanya mengidolakan sosok yang salah. Selamat menikmati tulisan ini dan selamat gemetaran untuk kesekian kalinya. Ismail Amin Khalil, Bangkalan, 9 Agustus 2024. Ini adalah foto pengarang kitab Durus fi Ilmil Ansab, yaitu Al-Allamah Khalil Ibrahim. Dan ini adalah rekod dari WA Lora Ismail dengan Syekh Khalil Ibrahim. Ini adalah tulisan Kiai Imad, kitab sezaman adalah mutlak untuk meneliti kesahihan nasab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.